Dan sebagai orang asing di sini dan sebagai orang asing di negara yang asing, kita tuh rentan banget sama depresi. Dan di winter terakhir ini, aku ngerasain sebuah transformasi dari sisi mental, karena itu diawali dengan rasa depresi yang aku rasain sepanjang tahun. Sebetulnya, aku ngerasain depresi sejak tahun pertama tinggal sini. Karena itu tadi, waktu itu kan aku datang pertama kali sendiri, karena aku harus Iya, menyelesaikan administrasi kan. Kamu dan anak-anak di Serbia. aku tinggalin di Belgrade untuk beberapa minggu gitu kan. Bisa. Aku pertama kali aku sampai sini aku ingat banget, aku berdiri di Sungai Nemunas, aku ngelihat ke sungai dengan situasi suhu waktu itu -20. Aku ngomong ke diri aku sendiri, "Ngapain sih aku ke sini? Negara dingin, negara yang estetiknya juga nggak seestetik Eropa Barat, kayak benchmark bayangan kita tentang Eropa. Mhm. Nah, semuanya abu-abu. Dan ini kota kedua. Dan secara finansial kita nggak kuat banget. Aku sempat nanya tuh, ngapain sih kita ke sini? Finansial Elon Musk tadi ya. Ya, karena secara finansial, kemampuan finansial Hairul Tanjung ditambah dengan Haritanu, aku jadi mempertanyakan keputusan aku sendiri tentang pet kita ke Lituania. Dan di situ aku ngerasa perubahan sosial yang drastis banget. Di Indonesia, kita punya komunitas untuk ngobrol, at least kita kontak temen, kosong nggak? Nongkrong yuk nanti malam." Let's go, nongkrong di warkop misalnya, Mhm. atau enggak di angkringan, Atau main futsal. atau weekend main futsal. Aku dulu lagi aktif banget main basket, jadi Iya. setiap minggu tuh selalu ada temen tuh. Kalau kangen sama orang tua, weekend tinggal pergi ke rumah orang tua, Mhm. makan gitu ya kan. Dan ketika sampai ke Lituania, sosial semuanya berubah, kerasa sepi, apalagi di waktu winter. Nggak cuman kita sebetulnya, orang Lituania pun di waktu winter banyak yang ngerasain depresi. Winter depression. Makanya mereka minum vitamin, minum suplemen, ada yang nggak tertolong kadang marah-marah sendiri di jalan, Mhm. ada yang sampai berujung ke aksi kriminal, ada yang mabuk di jalan, ya kan. Dan aku ngerasa rasa depresi dan kesepian itu sedikit berkurang dan mereda ketika kita nemuin hobi olahraga waktu itu Mhm. ya kan. Dan kita akan ngomong di part yang lain sebenarnya tentang hobi Mhm. olahraga kita. Sampai akhirnya winter kemarin, ya adalah sedikit perubahan tentang situasi kesepian ini. Karena kita udah melewati fase honeymoon period, kita udah mulai realistis melihat kehidupan kita. Selama fase perubahan sosial ini, gimana pengalaman kamu sendiri menghadapi situasi yang Benar. drastis banget berubah dari situasi kita di Indonesia? Karena aku ibu rumah tangga dan mungkin ada aspek sosial yang aku tuh harus kerja ekstra. Karena kalau aku nggak bersosial, mungkin aku akan kehilangan kemampuan untuk public speaking, kemampuan untuk berinteraksi secara sosial sama orang lain, apalagi kemampuan untuk berbahasa Inggris. Jadi itu tuh semacam taking courage dari aku sendiri untuk berbaur dengan orang lain. Nah, untungnya pada saat itu aku coba untuk aku menemukan ada grup foreigners ibu-ibu, lagi-lagi waktu acara foreigners dan aku ketemu, salah satu orang Indonesia, Mbak Intan, dan Mbak Intan kenalin ke komunitas ibu-ibu, dan aku coba, gabung berapa kali datang ke acara mereka. Dan ada satu pola yang aku temui pada akhirnya, komunitas ibu-ibu yang foreigner ini mengerucut jadi komunitas kecil-kecil yang itu tuh kita rasa kita punya kemiripan budaya. Seperti misal kalau orang Indonesia akan bergabung dan berinteraksi lagi ada komunitas kecil dengan orang Latin atau orang India, kan sama kan ininya, kemiripan budayanya gitu. Itu hal yang aku cukup syukuri karena at least aku masih punya, circle lain selain dari circle keluarga.
Terus pada saat itu karena aku, berupaya untuk catch up integrasi ke lokal, aku ikut, eee, kursus bahasa dan di situ juga cukup menemukan teman-teman foreigner yang beragam. Ada yang dari Meksiko, ada yang dari Egypt, dan aku cukup senang karena lagi-lagi taking courage aku tuh membuahkan hasil gitu. Tapi, ada satu hal yang aku lihat, karena kita tuh semacam pertemuan teman yang sementara, jadi tidak bisa long last. Jadi mungkin saat ini aku akan ketemu satu komunitas ini, besok komunitas yang lain. Belum ada satu pola tertentu yang itu tuh bisa dibilang akan jadi temen yang aku bebas kirimin meme reels, yang akan aku bebas tanyain, "Ayo ngopi yuk," langsung kita bisa langsung ketemu. Dan itu lagi-lagi taking courage untuk menemukan lagi teman yang mungkin ibu-ibu lagi atau mungkin, orang lain yang berbeda budaya lagi gitu. Jadi sempat ngerasa lost sama masalah sosial. Dan untung ya lagi-lagi dengan lewat Mbak Intan ini tadi aku ketemu teman mama yang lain yang, sedikit demi sedikit, ketika aku tanyain, "Ayo kita ketemu nih, setiap seminggu sekali mungkin, at least kita bicara lagi." Padahal kita yang diomongin juga ujung-ujungnya tentang anak-anak. Jadi kayak berpindah ngomongin anak-anak dan tapi itu cukup membantu untuk, membalikkan kepercayaan diri dan rasa cukup meaningful gitu. Walaupun kita nggak setiap hari saling kontak atau setiap hari bisa saling menanyakan kabar, tapi ada satu waktu tertentu kita bakal ketemu dan kita ngerasa punya temen yang akan, jadi back to back kita gitu. Betul, punya ruang yang aman untuk, sharing cerita Iya, gitu ya. bener bener. Waktu ketemu, walaupun ketemunya jarang, WhatsApp-an juga jarang, tapi waktu Mhm. ketemu, aku notice tuh kalian bisa ngabisin waktu 3 jam buat ngopi Iya. doang, ngobrol tentang anak, ngobrol Jangan salah tentang itu yang kita keluarga. omongin tuh sebenarnya anak dan suami lagi, Betul, dan yang cuma berpindah. aku ngerasa ibu-ibu atau pasangan-pasangan seperti kalian itu deserve untuk waktu kayak gitu, karena Iya. menghadapi situasi yang sepi di luar negeri, berhadapan sama masalah setiap hari, Mhm mhm. ngurusin keluarga, ya emang kalian butuh waktu untuk bersosial, istilahnya jadi diri kalian, ngobrol, Mmm, mhm. saling sharing empati sama teman-teman yang lain, dan itu Mhm pasti mhm. recharge dari sisi sosial dan mental gitu. Dan Mhm mhm. komunikasi itu menurut aku kemampuan yang harus selalu dilatih. Bener. Aku juga ngerasa kalau aku kelamaan kerja dari rumah tuh, bahkan masuk ke kantor aja perasaannya udah agak beda tuh, kayak ngerasain jadi orang Iya asing iya lagi. iya. Tapi kalau seminggu full masuk kantor, minggu keduanya kecapean secara mental, itu faktor yang lain sih. Tapi ingat nggak momen yang kita kayak pengen banget nih punya temen, punya circle, kita sampai gabung komunitas Filipin. Jadi ada komunitas Filipin di Plot Kawanas, twist nih, orangnya sekitar 50-an, mereka lagi banyak bikin banget orang Filipina itu. bikin acara summer, Iya. kita di-invite karena kita sama-sama Asia Tenggara, kita di-invite, kita datang, main, makan-makan. Ya, lagi-lagi kan kita akhirnya berkumpul sama orang yang memiliki kemiripan budaya sama kita lagi. Betul, dan itu aku cukup seneng sebetulnya. Iya Karena akibatnya waktu mereka ada yang ulang tahun, kita tetap diundang, kita datang iya ke iya. acara ulang tahun. Aku bahkan nunggu tuh karena mereka pernah cerita, mereka kadang nongkrong di bar, Oh. terus, ketemuan buat ngobrol. Aku nunggu kapan ya aku diajak nongkrong ke bar, atau kapan ya aku diajak main basket gitu. Atau waktu di taman ketemu orang India, tiba-tiba ngajak kenalan. Emang Mhm. kita baliknya ketemu sama circle kita lagi gitu, atau Iya. yang punya latar budaya sama kayak kita. Mhm Dan ya kebanyakan temen kita kan di Vilnius kan, mhm walaupun ya tetap kita jarang ketemu, kadang mhm ketemunya waktu memperingati 17 Agustus doang. mhm Tapi sekalinya kita ketemu teman-teman di Vilnius tuh bisa sampai 3 jam, kayak mhm mhm. sama Billy, shout out buat Billy. Dia kalau ke Kaunas juga suka ngabarin, kita luangkan waktu buat ngobrol, bisa sampai 2 jam, 3 jam, Iya. atau kalau kita ke Vilnius, ke rumah Bu RT, ke tempat Mbak Maya,
ketemu teman-teman yang lain di situ. Itu Mhm, sangat membantu dan sangat boosting juga dari sisi, apa mhm, ya, kebutuhan sosial karena mhm. ngobrol sesama orang Indonesia walaupun itu ngabisin waktu banyak, kadang juga kalau kita ke Vilnius itu ngabisin, biaya yang cukup Mhm, besar karena mhm. kita berempat, itu biaya yang dihabiskan dengan baik menurut aku, well Iya, iya, spent iya, gitu. social Karena spending yang sehat gitu. social spending yang kita Mhm, butuhkan gitu mhm, dan mhm. kita sebisa mungkin selalu meluangkan waktu kalau ada aktivitas bersama WNI gitu. Apalagi kalau pas lagi kumpul main itu kayak momen satu-satunya momen di mana aku bisa makan makanan Indonesia tanpa aku masak sendiri. Oh, Karena Mbak Maya semua yang masak, Bu RT. Mbak Maya masaknya enak banget, apalagi kalau Mbak Maya Iya, udah masak, apa ya, makanan Sunda tuh, iya, aduh bener. enak banget. Ditambah yang lain bawa makanan juga, misalnya Iya, Rere bawa gorengan, iya. aduh aku sampai sekarang masih inget tuh rasa Gorengannya bakwannya Rere, iya ya bener. bawa bakwan gorengan. Jadi, ya mudah-mudahan kita semua tetap sehat, kita bisa ketemu lagi next summer kumpul di rumahnya Bu RT. Mhm. Bahkan sampai kita ada rencana buat pindah ke Vilnius supaya lebih dekat sama Iya, komunitas iya, iya, Indonesia iya, dan mungkin itu akan membantu hubungan sosial kita jadi, lebih lifting lagi ke atas, kemudian mhm. kita punya support system. Iya benar. Kadang kan sebenarnya walaupun sebagaimana mungkin kita mendenial untuk, berkomunikasi atau berkumpul, berkomunal, itu tuh semacam hal yang sudah ada di DNA kita gitu. DNA diversity itu udah ada di DNA diversity dan hospitality sudah ada di blood kita gitu. Jadi sebagai orang Indonesia pasti kadang kita kalau ada masalah nggak butuh solusi, tapi yang Betul, penting teman ngobrol aja. aja. Dan tahu ada orang yang berempati sama kita, itu kadang udah cukup. Iya, iya, benar, benar, kayak sesimpel itu aja.